Kalau Anda nggak suka, Anda tutup. Kalau nggak, saya tutup mereka. Silakan begitu. Begitu aja. Bagi kami ini penjiplakan. Ini komanya itu sama persis. Istilah penjiplakan kami berkata. Silakan bertanya. Istilah penjiplakan jangan gunakan istilah itu. Kamu mau ngaku saya? Ya kami ngaku. Kamu mau saya ngaku? Saya Kuasa hukum Tom Lembong menyebut tim jaksa dari Kejaksaan Agung tidak transparan menunjukkan bukti-bukti yang dibawanya dalam sidang pra-peradilan hari ini. Usai berdebat, akhirnya jaksa bersedia dokumennya diperiksa. Alhasil, kuasa hukum Tom Lembong menemukan tidak ada bukti audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Siapa yang mengunjungi ini termasuk bagian dari pengacara Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sahabat Hendris? Semoga Sahabat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa Sahabat Hendris, welcome back to my YouTube channel Hendris Media. Di balik hiruk pikuk sidang pra-peradilan Tom Lembong, babak baru dari kasus Tom Lembong ini menyeret nama Pak Jokowi. Tapi tahu nggak Sahabat Hendris? Ada pemberitaan yang jujur saja mengejutkan publik. Dugaan proyek fiktif pengadaan alat intelijen Kejagung nyaris 1 triliun. Siapa bersembunyi di balik narasi rahasia negara? Yuk disimak sampai selesai beritanya Sahabat Hendris ya. Tapi bagi kalian yang baru mampir ke channel YouTube Hendris Media ini, jangan lupa ya support channel ini dengan tekan tombol subscribe di bawah, like, komen, dan juga share ke media sosial Sahabat Hendris semua. Oke? Thank you so much. Yuk kita baca aja langsung pemberitaannya Sahabat Hendris di sini ya. Ini dari Monitor Indonesia beberapa jam yang lalu. Kejaksaan Agung sempat mempersilahkan masyarakat mengawasi proses pengadaan barang di Kejaksaan Agung, termasuk perihal kebutuhan sarana dan prasarana intelijen Kejaksaan Agung tahun anggaran 2019 yang lalu. Lantas bagaimana dengan tahun 2024? Nah, yakni soal pengadaan alat intelijen tahun 2024 itu nyaris 1 triliun atau sebesar 950 miliar. Diduga proyek itu fiktif. Nah loh, apakah ini menjadi alasan dibalik ditangkap atau ditersangkakannya Tom Lembong? Karena ini banyak syarat dengan memaksakan gitu loh ya. Kritikan-kritikan netizen itu tidak didengarkan, bahkan anggota dewan tidak didengarkan. Tampaknya dipaksakan kasus Tom Lembong ini. Tidak ada alat bukti, kemudian juga alat bukti baru, keterangan saksi ahli, dan masih banyak lagi kejanggalan. Tom Lembong tidak dipersilakan hadir di persidangan, bahkan lewat virtual ya. Banyak banget gitu ya. Apakah ini dibalik ini semua ya untuk menutupi? Maka jangan salahkan publik menaruh kecurigaan pada pelaksanaan tender alat intelijen di Kejagung itu. Kecurigaan itu bukan tanpa alasan juga, soal diduga tidak adanya transparansi dari para pejabat tinggi Direktorat Jaksa Agung Muda Intelijen, Jamintel, Kejagung, dan cenderung bersembunyi di balik narasi rahasia negara. Publik juga curiga bahwa perusahaan pemasok alat telekomunikasi secara visual itu tidak layak disebut sebagai pemenang tender proyek bernilai ratusan miliar tersebut. Kondisi perusahaan tidak memiliki karyawan, misalnya tidak ada papan nama bisnis di area terbuka, alamat vendor tersembunyi, satu atap dengan perusahaan lain, dan cenderung tertutup saat dikonfirmasi. Ada sesuatu yang janggal dalam proyek di Kejagung yang konon katanya sudah selesai dikerjakan pada tahun 2024 ini. Selain proyek ini yang janggal, juga kasus Pak Tom Lembong. Banyak banget kejanggalan, bener nggak sama Hendris ya? Coba kalian simak pemberitaan-pemberitaannya. Dari awal penangkapan dijadikan tersangka, itu sudah janggal, ya kan? Ya, karena katanya korupsi.
tapi tidak ada aliran dana. Itu kan janggal. Dia awalnya jadi saksi, tiba-tiba tanpa bakbuk langsung jadi tersangka. Sampai Pak Tong Lembong di sidang pra-peradilan pun mengatakan dia terkejut gitu loh. Tiba-tiba ada borgol di depannya dia gitu loh. Langsung diborgol guys ya. Biasanya kalau jadi tersangka itu kan kalau memang ini dipanggil dulu ya kan. Kayak kasus koruptor lain kan begitu ya. Kecuali kalau OTT mungkin ya. Dipanggil dulu ya. Ada dilayangkan surat pemanggilan, diperiksa gitu loh ya. Dan dia kan diperiksa atas nama saksi bukan tersangka. Tiba-tiba ditersangkakan. Itu kan menjadi pertanyaan publik ya karena. Jadi kita yang orang awam yang nggak ngerti tentang hukum aja jadi bingung atas dasar apa ditersangkakan Tom Lembong. Makanya banyak orang yang terkesan membela Pak Tom Lembong ya, walaupun ada bahasa-bahasa mengatakan koruptor kok dibela. Beda kasusnya dengan Pak Tom Lembong ini. Kalau yang lain kan jelas OTT, jelas benar ada alat bukti. Nah kalau Pak Tom Lembong ini kan belum ada kejelasan sama sekali. Makanya banyak orang yang mempertanyakan status dijadikan tersangkanya Pak Tom Lembong. Benar nggak Sobat Henris? Oke, kita lanjutkan baca beritanya guys ya. Informasi dalam dokumen menyebutkan lokasi pekerjaan itu berada di Kejaksaan Agung di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penilaian mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Dr. Abdullah Hemhamahua mengatakan, sebelum Kejagung melakukan proses pengadaan barang melalui tender proyek, maka ada beberapa tahapan yang mesti dilakukan. Hal pertama yang mesti dilakukan adalah program kerja Kejagung tahun 2024 yang disusun pada tahun 2023, apakah ada atau tidak kegiatan pengadaan barang dan jasa yang disebutkan tersebut, kata Abdullah Jumat 22 November 2024, berarti kemarin nih guys ya. Kedua, apakah Kejagung punya harga perkiraan sendiri atau HPH atau tidak? Jika Kejagung tidak punya HPH, maka potensi KKN besar sekali, katanya. Ini potensi KKN-nya besar sekali. Lagi-lagi, apakah ini Tom Lembong jadikan tersangka, terkesan dipaksakan untuk menutupi ini? Dan sekarang mulai terbuka nih, mulai ada media yang membuka, salah satunya Monitor Indonesia. Ketiga, apakah Kejagung sudah melakukan konsultasi atau tidak dengan lembaga pengadaan barang dan jasa atau tidak? Jika tidak, maka potensi korupsi dalam proyek tersebut cukup besar, jelasnya. Keempat, Komisi Kejaksaan Komjak diminta untuk mengaudit proyek dimaksud. Terakhir, perhatikan tahun depan apakah kinerja Kejagung meningkat atau tidak. Ini sekarang contohnya ini ya. Ini kan banyak dipermasalahkan oleh publik gitu, kinerja Kejagung dengan menangkap atau menjadikan Tom Lembong menjadi tersangka, ya kan? Walaupun sudah didesak oleh publik, anggota dewan segala macam untuk membuka seterang-terangnya kasus ini. Apakah ini salah satu indikasinya? Jika tidak meningkat kinerjanya, maka alat-alat tersebut tidak berkualitas disebabkan pengadaannya syarat dengan KKN, tutup Abdullah. Oke. Sementara itu, pendiri Indonesia Audit Watch (IAW) Iskandar Storus mengatakan, jika memang benar ada kecurigaan dari publik utamanya setelah dilakukan investigasi, maka seharusnya hal tersebut menjadi bahan masukan yang baik terhadap institusi Kejagung. Apalagi kemarin kan rame-rame itu ya, staf Kejagung Kohar gitu ya, tentang jam tangan itu ya. Walaupun akhirnya dia berdalih gitu ya, jamnya murah gitu ya. Belum lagi muncul ada rumah di mana gitu ya, rumah mewah gitu ya. Nah oke. Terlebih bagi bidang Jamintel Kejagung yang cenderung akan menggunakan alat tersebut. Jika mereka tidak hirau, maka bukan tidak mungkin semakin mendorong rasa ingin tahu publik dengan cara yang beda, ujarnya. Ya, sekarang publik kan makin kritis guys ya, apalagi dengan pemberitaan kemajuan teknologi. Bahkan netizen-netizen itu di Twitter, di TikTok itu bisa mengulik-ngulik, bisa membongkar banyak hal. Jadi memang harus ini ya, harus jeli melihat kepekaan netizen saat ini gitu ya.
seperti pelibatan kekuatan sosial media dari netizen plus 62 karena merasa tidak diberi ruang untuk terlibat pada penggunaan uang negara, tambah Iskandar. IUAW menyarankan ideal Kejagung mengambil langkah-langkah terbuka bukan malah kontraproduktif atas peran serta masyarakat. Kepada publik kami juga berharap peran sertanya untuk ikut dalam mengawasi penggunaan uang negara yang nyaris Rp 1 triliun tersebut katanya. Apalagi yang kemarin kan tempat terbongkar tuh ya, hakim ya, yang kedapatan uangnya banyak banget gitu ya. Ada video-videonya kan ya, tentang yang Ronald Tanur itu ya. Nah itu kemana itu? Kan itu kan sebelum Tom Lembong gitu ya. Pas terbuka ke publik, itu tidak ada lagi pemberitaannya sampai sekarang. Nah, lalu tiba-tiba Tom Lembong ditersangka. Akhirnya apa? Yang kemarin itu ketutup. Nah, kemana tuh uang-uangnya? Nah, itu kan menjadi pertanyaan publik ya. Kemana uang-uang tersebut? Apakah diserahkan kepada negara? Kan sudah ditemukan. Banyak banget, berapa triliun tuh ya. Saya juga belum pernah lihat. Cuma lihat di video itu guys ya. Oke. Jika Kejagung masih tetap dirasa tertutup terus, saran kami diambil saja sikap melaporkan hal tersebut ke KPK dan Mabes Polri. Agar ada situasi saling kontrol tutupnya. Kejagung sebelumnya mempersilahkan masyarakat mengawasi proses pengadaan barang di Kejaksaan Agung, termasuk perihal kebutuhan sarana intelijen anggaran tahun 2019. Dan sampai saat ini, 6 proyek itu masih berjalan. Silakan masyarakat mengawasi proses pengadaan barang di Kejaksaan Agung. Selama ini proses pengadaan barang di lingkungan Kejaksaan Agung sudah sesuai dengan aturan hukum berlaku, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Mukri, melalui keterangan persnya di Jakarta Selasa 12 November 2019. Lalu saat menanggapi cuitan anggota Komisi 3 DPR RI, Masinton Pasaribu dalam akun Twitternya, Masinton pada tanggal 11 November 2019 perihal 6 item pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan sarana dan prasarana intelijen Kejaksaan Agung tahun 2019. Pun Mukri mengoreksi pernyataan Masinton tentang penunjukan langsung diatur di dalam Permenq. Sebagaimana diketahui, pengadaan barang dan jasa di pemerintah diatur dalam Perpres nomor 16 tahun 2018. Sedangkan untuk penunjukan langsung diatur dalam pasal 38 ayat 4 sebut Mukri. Dan seterusnya, ini panjang beritanya guys ya. Oke. Jadi ini mulai terbuka nih satu persatu. Ditambah lagi Pak Tom Lembong di fakta di persidangan itu senggol-senggol, seret-seret nama Jokowi.
Jokowi ketar-ketir ikut diseret korupsi impor gula Tom Lembong. Siapa dong yang salah? Guys, ada babak baru nih kasus korupsi impor gula oleh Tom Lembong. Jadi, waktu sidang pra-peradilan, ternyata kebuka tuh guys fakta yang bikin semua pertanyaan terkait kasus ini jadi terjawab. Jadi nih ya guys, ternyata tuh ya, Jokowi kasih izin loh ke Tom Lembong buat impor gula. Wah, kalau kayak gini harusnya Tom Lembong nggak salah kan ya guys? Apa justru Jokowi ya yang bakal ikut ketar-ketir karena ikut diseret? Bagi Zaid Musyafi, kuasa hukum Tom Lembong, harusnya ini semua tanggung jawabnya presiden pada masa itu guys. Jadi harapannya status tersangka Tom Lembong dicabut dan dipulihkan nama baiknya. Menurut kalian Jokowi ikut salah apa enggak sih guys di kasus korupsi impor gula ini? Apa artinya? Kita ini sebenarnya sudah surplus. Kenapa pertanyaannya? Kenapa kita impor? Kenapa kita impor? Karena impor itu untuk menjaga ketersediaan stok, untuk menstabilisasikan harga. Kita juga harus punya cadangan untuk bencana. Kita harus punya cadangan juga untuk gagal panen. Kita harus juga punya cadangan untuk kalau terkena. Baik, waktunya tanpa cadangan itu berat. Sudah habis, Pak. Lalu yang kedua, tadi juga dijelaskan kawan-kawan semua media mendengar bahwa ternyata expose dengan BPKP ya yang bicara tentang kerugian negara baru pada tanggal 9 November. Coba bayangkan. Baru pada tanggal 9 November tadi diakui dalam persidangan. Sedangkan penetapan tersangka 29 Oktober. Artinya orang dijadikan tersangka dulu, barulah terjadi pembicaraan dengan BPKP tentang melawan hukumnya, tentang kerugiannya, dan segala macam. Ini fatal sekali. Proses-proses ini yang dikatakan oleh Pak Jaksa Agung bahwa telah melalui tahapan, terbukti hari ini tidak melalui tahapan yang benar. Ya. Seandainya bukan mereka yang membuat, seandainya, berarti kan pihak jaksa yang membuat, karena pihak jaksa yang loh, ini kok rekayasa lagi? Itu yang kita pertanyakan. Kita ini sudah capek dengan rekayasa-rekayasa. Kejaksaan Agung kembali blunder. Kali ini, tim jaksa yang menangani kasus Tom Lembong menghadirkan 2 ahli dalam persidangan. Namun ironisnya, kesaksian tertulis dari 2 ahli tersebut nyaris sama persis. Penasehat hukum Tom Lembong pun meragukan kredibilitas dan integritas dari ahli yang dihadirkan. Yang kami bingungkan adalah ketika kami membaca antara keterangan ahli yang pertama dengan keterangan ahli yang selanjutnya persis sama. Sama semua. Kalimatnya sama, titik komanya sama semua. Penggunaan istilahnya sama semua. Kalau pendapat boleh saja sama, boleh saja. Tapi kalau semua ketikannya sama, berarti ada yang menjiplak salah satu. Siapa yang menjiplak? Itu yang saya tanyakan. Ahli yang pertama atau ahli yang kedua yang menjiplak? Karena dua-duanya kan artinya mereka adalah akademisi, guru besar, dan kita harus kita hormati. Nah, kalau seandainya dalam pemberian keterangannya, dalam penulisannya pun mereka sudah meragukan integritasnya, bagaimana kita mau akuin keahliannya? Ya. Oke, ini saya pegang ya. Misalnya ini, pegang bentar. Ini satu ya, kalimat ini ya. Ini kalimat pertama misalnya, permohonan gugatan pra peradilan sini. Permohonan gugatan pra peradilan kalimatnya. Tidak sah, koma. Ini sampai selesai. Semua sampai kepada halaman terakhir nih kita lihat ya. Nanti semua dibagi, semua bisa baca ya. Halaman terakhir kita lihat ini. Alasan subjektif di sini. Sorry. Ya di halaman sebelumnya, dibalik aja ini. Nah, di sini aja. Apa ini? Nah, penahanan. Nih, penahanan di sini. Penahanan yang dilakukan titik 2-nya sama, persis sama, titik 2-nya juga sama semua. Ada beberapa yang dibalik, dan untuk satu ahli ada beberapa yang ditambah. Tapi selebihnya plak sama persis. Nah, ini merupakan permasalahan akademis yang serius. Penjiplakan itu merupakan persoalan akademik yang serius. Sehingga ini akan dianggap sebagai plagiator tentunya. Oleh karena beliau itu adalah ahli-ahli, maka kami akan menanyakan ini kepada universitas masing-masing. Ya, satu dari UNAIR, satu dari Unsur. Kami menanyakan, siapa yang mencontoh siapa? Harus diklarifikasi. Karena ini adalah dunia akademik kehadiran mereka. Nah, lalu yang kedua, seandainya bukan mereka yang membuat, seandainya, berarti kan pihak jaksa yang membuat, karena pihak jaksa yang loh, ini kok rekayasa lagi? Itu yang kita pertanyakan. Kita ini sudah capek dengan rekayasa-rekayasa. Ini rekayasa lagi. Ahli itu memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya, bukan sesuai dengan keinginannya.
keahliannya. Nah kalau ini rekayasa lagi kalau misalnya jaksa yang membuat. Tapi kalau ahli yang membuat, siapa yang menjiplak siapa? Itu pertanyaan kita. Ya. Jadi oleh karena itu, dengan berat hati kami sudah menyiapkan banyak pertanyaan tadi kepada ahli. Tapi setelah membaca ini, kami meragukan keahlian dua-duanya. Oleh karena itu kami tidak mengajukan pertanyaan. Nah harapan kami untuk sidang-sidang selanjutnya, tolong hadirkan ahli yang benar-benar ahli. Jangan direkayasa, jangan diatur-atur. Biarkan ya memberikan keterangannya sesuai dengan keahliannya. Itu harapan kami. Silakan Pak. Dan netizen pun mendesak Jokowi hadir di persidangan tersebut menjadi saksi. Ya, apakah Jokowi akan hadir? Ini kan membuka lebih terang benderang gitu kasus impor gula. Dan ini apalagi ada dugaan proyek fiktif ini. Kita tunggu nanti bagaimana pemberitaan ini. Dugaan proyek fiktif ini, pengadaan alat intelijen Kejagung nyaris 1 triliun ini, apakah akan dibuka ke publik? Dan kuat dugaan ya Tom Lembong ini mungkin selain untuk meredam Partai Baru Pak Anies Baswedan, juga salah satu bisa menutup pemberitaan ini. Tapi ini kan baru terbuka ya sekarang ya. Apakah salah satu menutup ini atau menutup berita kasus korupsi yang lain yang sebelumnya ya, Ronald Tanur itu. Kita nggak tahu, nanti kita lihat saja sama Indonesia. Nah, gimana menurut kalian perkembangan kasus jadikan tersangkanya Tom Lembong? Apakah kalian setuju Tom Lembong ini nanti akhirnya akan dibebaskan karena seret-seret nama Jokowi dalam persidangan, ataukah gimana? Ya, apakah Kejagung tetap bersikukuh untuk menjadikan Tom Lembong sebagai tersangka walaupun sudah banyak banget desakan publik ke Kejaksaan Agung untuk kasus Tom Lembong ini. Anggota dewan, masyarakat, semua ya, hampir sebagian orang itu menyayangkan sikap Kejaksaan Agung menangkap Tom Lembong dan menjadikannya tersangka. Benar nggak sama Hedis? Kita tunggu nanti bagaimana selanjutnya. Bagaimana hasil dari sidang pra-peradilan, apakah hakim menerima dan membebaskan Tom Lembong? We will see. Itu saja sama ini video kali ini. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.